Shin Tae-yong kirim pesan tegas ini ke seluruh pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan ia selalu menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing. Namun ia juga ingin para pemain menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia di klub masing-masing. Hal itu penting agar ilmu yang didapatkan di timnas Indonesia dapat ditularkan saat membela klubnya. Saya selalu bicara saat sudah di timnas, bagi anggota timnas fokus untuk negara, tetapi setelah kembali dari timnas, membela klub, fokus membawa klub menang, kata Shin Tae-yong. Jangan lupa pelajaran saat di timnas harus digunakan di klub, agar bisa bantu di klub juga, lanjut Coach Shin. Sebelumnya Shin Tae-yong sempat memarahi para pemain timnas Indonesia di sesi latihan. Shin Tae-yong merasa para pemainnya kerap lupa dengan pelajaran-pelajaran di sesi latihan sebelumnya. Panen. Segini poin yang didapat timnas Indonesia jika tumbangkan Irak. Timnas Indonesia bakal melawan Irak pada laga perdana mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di markas Irak pada 16 November 2023. Adapun poin yang didapat timnas Indonesia jika memenangkan pertandingan melawan Irak adalah 18,59 poin. Jika timnas Indonesia seri melawan Irak, Garuda masih akan mendapatkan tambahan 6,09 poin. Akan tetapi jika timnas Indonesia kalah, tim besutan Shin Tae-yong itu akan mendapatkan pengurangan 6,41 poin. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 147 dengan 1052 poin. Sementara Irak ada di peringkat 69 dengan 1347 poin. Melawan Irak, Shin Tae-yong mengakui tim yang dilatih Jesus Casas itu kuat. Memang pertandingan apalagi away lawan Irak, pastinya mereka lebih kuat daripada kami, kata Shin Tae-yong. Jadi yang penting pemain harus percaya diri, tutur Shin Tae-yong. Jordi Amat tak kuasa hindarkan JDT dari kekalahan lawan raksasa Korea. Klub Malaysia yang diperkuat Jordi Amat, JDT tumbang dengan skor 1-3 dari Ulsan Hyundai di Munsu Football Stadium, Ulsan Selasa kemarin. Jordi Amat yang absen membela timnas Indonesia di jeda internasional Oktober, ternyata fit dan bermain penuh untuk JDT di laga kontra Ulsan Hyundai ini. Namun, Jordi gagal membantu klubnya untuk meraih hasil positif. Di Munsu Football Stadium, Ulsan Hyundai langsung bermain ngotot pada awal babak pertama, dan langsung unggul 3 gol di pertengahan babak pertama. Pada menit ke-36, Ulsan Hyundai sendiri harus bermain dengan 10 pemain sampai akhir laga. Sebab Tae-hwan Kim diganjar kartu kuning kedua dan otomatis dihukum kartu merah. Akan tetapi keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh tim tamu. JDT hanya mampu mencetak 1 gol balasan lewat striker andalannya, Bergson, pada menit ke-53. Sampai laga rampung, tidak ada tambahan gol lagi antara kedua tim. Target dibalik perpanjangan kontrak Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan bahwa masa kontraknya akan berakhir pada bulan Juni tahun 2024 mendatang. Keputusan untuk memperpanjang kontrak ini datang setelah perannya yang signifikan dalam meramu timnas Indonesia mencapai putaran kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga memiliki berbagai agenda internasional lainnya, termasuk Piala Asia, baik senior maupun U23. Hal ini menjadi alasan dibalik perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Awalnya kontrak saya sampai Desember 2023, karena tanding kualifikasi Piala Dunia jadi sampai Juni 2024 diperpanjang, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memastikan bahwa ia dan Ketua Umum PSSI telah mencapai kesepakatan untuk memaksimalkan potensi timnas Indonesia dan mencapai hasil terbaik. Saya sudah sepakat dengan Pak Erik untuk semaksimal mungkin di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia itu, kata Shin Tae-yong. Pulang dari Jerman, timnas Indonesia U17 kembali gelar TC di 2 kota. Timnas Indonesia U17 terus dipoles demi tampil maksimal kala mentas di Piala Dunia 2023. Untuk itu, sekalipun baru pulang dari pemusatan latihan di Jerman, skuad Garuda Asia akan langsung kembali menjalani TC di 2 kota. Pelatih Bima Sakti sudah mengonfirmasi langsung bahwa ada 2 kota yang akan menjadi lokasi TC Garuda Asia selanjutnya, yakni Jakarta dan Surabaya.
Ini balik lagi ke Indonesia, ada 1 minggu di Jakarta dan 1 minggu pindah ke Surabaya. Itu untuk adaptasi cuaca di Surabaya, kata Bima Sakti. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan Surabaya adalah tempat berlangsung fase grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi, timnya harus terbiasa dengan kondisi cuaca dan lapangan di sana untuk mendukung performa. Kami akan bikin program latihan seperti jam pertandingan nanti di Piala Dunia U17, sambung Bima Sakti. Iblis dari Barat bikin Vietnam ketakutan, timnas Indonesia penambah sengsara Troussier. Rentetan hasil buruk di FIFA Matchday Oktober 2023 bakal menjadi modal timnas Vietnam mengarungi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup F bersama Irak, Indonesia, dan Filipina, diyakini bakal membuat pusing Philippe Troussier sebagai pelatih Vietnam. Baru-baru ini Vietnam mengeluarkan pernyataan cukup menarik perihal kekuatan Irak dan timnas Indonesia sebagai lawan mereka. Masyarakat Vietnam mulai menaruh keraguan pada sosok Troussier. Pelatih yang mengaungkan revolusi besar-besaran perihal komposisi pemain, banyak pemain senior yang disingkirkan dan diganti pemain muda. Meski begitu, hasil dari perubahan itu sama sekali belum memuaskan bagi mayoritas masyarakat pecinta timnas Vietnam. Vietnam berada satu grup dengan Irak dan Indonesia. Dua lawan yang menakutkan bagi Philippe Troussier. Irak sebagai wakil Asia Barat yang kami anggap iblis bagi Vietnam di turnamen kontinental. Tulis The Tao.